Perkenalkan, nama saya Mariam Finisher Ramadan Mujon dengan NIM 2223021 dari kelas 6 PJJA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisa fatik dan erosi. Kita lihat pada tugas sebelumnya, kita menggunakan material LFA dengan daya dukung sibelnya 95%, tebalnya itu 0,2 meter. Terus timbunan pilihan berputih kasar, daya dukungnya 35% dengan tebalnya 0,2 meter, dan tanah dasar daya dukungnya 7% dengan tebalnya 0,6 meter. Didapatkan sibel ekuivalennya itu adalah 19,37%. Lalu total nilai JSKE-nya adalah 2,9 kali 10 pangkat 8. Dengan umur rencananya saya menggunakan 40 tahun. Lalu tebal plat betonnya 270 mm, lapis pondasi LMC-nya 210, dan lapis drainasenya 200 mm. Lalu kita menghitung hasil hitung repetisi beban yang diizinkan oleh SRT. Untuk proporsi kelompok sumbu ini, ini hasil dari tugas yang pertama. Garis sumbu kendaraan STRT dibagi dengan 100. Untuk desain lalu lintas JSKE-nya, kita menggunakan tugas yang pertama ini. Lalu untuk hasil hitung repetisi bebannya diizinkan STRG, kita menggunakan proporsi kelompok sumbu 100%. Ini STRG-nya dibagi dengan 100. Lalu untuk hasil repetisi beban yang diizinkan STDRT, itu kita menggunakan STRD konfigurasi sumbu kendaraan ini dibagi dengan 100. Setelah itu kita mengajukan perhitungan. Jadi ini STDRT-nya 0,55 dan STRG-nya 0,89. Ini dapatkan dari rumus ini. Lalu ini hasil dari F3 STRT kita 1,64, F3 STRG-nya 2,24, STDRG dan STDRT-nya 2,39, dan STRG dan SKDRG-nya 2,44. Lalu untuk kita hitung proporsi beban faktualnya, di sini kita menggunakan 100%. Dan untuk beban kelompok sumbu 10 km mendapatkan STRT-nya 0,03%. Ini sudah dibagi dengan 100. Begitupun seterusnya untuk STRG, STDRT, STDRG, STRRG, SKDRG. Lalu kita menghitung hasil repetisi beban yang diizinkan oleh STRT. Di sini beban sumbu kita gunakan ini dari beban sumbu yang di atas.
dari sini. Kemudian untuk proporsi beban juga kita menggunakan dari tabel yang di atas ini. Tabel ini sedangkan untuk proporsi kelompok sumbu kita menggunakan hasil dari sini. Dan di lalu lintas JSK-nya kita dari perhitungan tugas yang pertama. Begitupun seterusnya untuk beban pada sumbu selanjutnya. Untuk hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STRG-nya, beban sumbunya kita ambil seperti di tabel yang di atas ini. Lalu proporsi bebannya juga sama. Kemudian kalau untuk proporsi kelompok sumbu kita dapat dari sini STRD dibagi dengan 100. Untuk hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STDRT-nya, beban sumbunya juga masih sama, digunakan seperti tabel di atas, hanya beberapa. Kemudian untuk proporsi bebannya juga saya ambil dari atas, dan proporsi kelompok sumbu 100%-nya saya ambil dari ini. Konfigurasi sumbu kendaraan STDRT-nya dibagi dengan 100. Lalu untuk hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STDRG-nya, saya menggunakan beban sumbu yang di atas, pertama di atas, lalu proporsi bebannya juga sama, dan proporsi sumbunya juga sama, saya ambil di tugas yang pertama. Kemudian untuk hasil dari perhitungan repetisi beban yang diizinkan STRG-nya, saya tidak bisa menggunakan proporsi kelompok sumbu 100% di sini. Di sini saya 0 karena tugas pertama saya STRG-nya juga 0. Begitu pula untuk hasil hitung STRD-nya saya di sini 0. Jadi kita masuk ke perhitungan fatigue dan erosi untuk STRT dengan tebalnya saya menggunakan 270 mm. Ini dengan beban sumbunya dari 110 kN sampai dengan 10 kN. Dengan beban rencana roda saat beban sumbu ini dibagi dengan ini faktor FCF-nya 6,9. Itu pun seterusnya sampai pada beban sumbu 10 kN. Dan ini adalah repetisi yang terjadi. Lalu ini ekuivalen faktornya seperti pada perhitungan di atas. Dan kemudian ini telah terdapat analisa fatigue dan analisa erosinya untuk STRT. Kemudian untuk hitungan fatigue dan erosi STRG-nya dengan tebal 270 mm, saya menggunakan beban sumbu dari 150 sampai 10 kN dengan beban rencana roda dari 180 sampai 12 kN, dan telah terjadi repetisinya, dan ekuivalen faktor fatigue-nya itu 0,89. Lalu ini adalah hasil analisa fatigue dan hasil analisa erosi. Kemudian untuk
Perhitungan fatik dan erosi STDRT dengan tebal 270 mm, beban sumbu 150 sampai 10 kN, dan beban rencana roda 180 sampai 12 kN. Dan ini telah terjadi repetisinya seperti ini, dan ekivalen faktornya. Kemudian ada hasil analisa fatik dan hasil analisa erosinya. Kemudian untuk perhitungan fatik dan erosi STDRG-nya dengan tebal 270 mm, saya menggunakan beban sumbu 310 sampai 10 kN dan beban rencana roda 372 sampai 12 kN. Dan ini adalah hasil analisa fatik dan hasil analisa erosi yang telah dihitung. Kemudian untuk perhitungan fatik dan erosi STRG dengan tebal 270 mm, untuk beban sumbunya saya menggunakan 370, 330, dan 10, dan beban rencana roda 444, 396, dan 12 kN. Dan ini hasil analisa fatik dan hasil analisa erosi yang tadi dihitungkan. Kemudian untuk hasil fatik dan erosi SKDRG dengan tebal 270 mm, saya menggunakan beban sumbu 110, 190 kN, dan beban rencana roda 132, 120, dan 108 kN. Dan repetisi yang terjadi di sini adalah 0. Ekivalen faktor fatiknya saya menggunakan 0,57, erosinya saya menggunakan 2,44, SR-nya 0,04. Dan untuk hasil analisa fatik dan hasil analisa erosinya seperti pada tabel ini. Jadi untuk materialnya beton semen saya menggunakan 70 mm, lapis pondasi bawahnya 150 mm, lapisan perkerasan kelas A dengan CBR 95%, 200 mm, timbunan film berbutir CBR 35%, 200 mm, dan tanah dasarnya 7%. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.